Oranger Loket adalah kemitraan antara perusahaan dengan mitra perorangan pada bidang layanan di loket. Prinsip Oranger Loket yaitu bersifat hubungan bisnis kemitraan yang berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tidak dimaksudkan untuk hubungan kerja yang tetap maupun tidak tetap. Oranger Loket dipekerjakan pada loket di kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, loket ekstensi, atau loket yang mobile di wilayah kerja kantor cabang utama atau kantor cabang tempat mendaftar. Karena Oranger Loket bertugas memberikan pelayanan kepada pelanggan kantor pos, maka perlu memahami dan mengimplementasikan terkait service excellent atau pelayanan prima, product knowledge atau pengetahuan tentang produk yang dijual dan selling skills atau keterampilan menjual. Service excellent atau pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan dalam hal ini PT Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Service excellent di loket kantor pos mencakup 6 pokok konsep yang disingkat 6A, yaitu A. Pertama, appearance atau penampilan, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penampilan fisik Oranger Loket seperti tubuh. Misalnya badan bersih tidak berbau, kuku dipotong pendek dan bersih, untuk laki-laki rambut dipotong pendek dan rapi. Pakaian. Menggunakan seragam yang berlaku sesuai ketentuan, pakaian rapi, menggunakan sepatu yang tertutup. Apabila menggunakan hijab, gunakan dengan warna yang serasi. Aksesoris. Untuk Oranger Loket perempuan diperkenankan menggunakan aksesoris maksimal di 7 titik, yaitu anting 2 titik, kalung 1 titik, jam tangan 1 titik, penjepit rambut atau bando 1 titik, cincin 1 titik dan gelang 1 titik. Kosmetik, wajah bersih, menggunakan make up dengan warna netral, alis rapi tidak menggunakan alis palsu dan lipstik warna serasi. A. Kedua, attitude atau sikap dan perilaku, yaitu perilaku yang perlu ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Sikap ini meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, serta menghargai pelanggan. A. Ketiga, attention atau perhatian. Unsur selanjutnya adalah attention atau perhatian, yang berarti menaruh kepedulian terhadap kebutuhan atau keinginan pelanggan, hingga memahami saran dan kritik yang diberikan pelanggan untuk diperbaiki. A. Keempat, action atau tindakan. Action berarti berbagai kegiatan atau perilaku nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan yang tepat kepada pelanggan. Hal ini meliputi pencatatan setiap pesanan pelanggan, pencatatan kebutuhan pelanggan, menegaskan kebutuhan pelanggan, hingga mewujudkan kebutuhan pelanggan dan berterima kasih atas kedatangannya. A. Kelima, ability atau kemampuan, yang berarti keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menunjang atau menunjukkan program service excellent di bidang tersebut. Ability juga meliputi komunikasi yang efektif, pengembangan motivasi dan public relation untuk membina hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun perusahaan. Dan A yang keenam adalah accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap keberpihakan Oranger Loket kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian agar terhindar dari kerugian atau meminimalisasi kerugian dan ketidakpuasan pelanggan. Oranger Loket harus memiliki pengetahuan tentang produk-produk yang dipasarkan dan dilayani oleh kantor pos sebagai referensi solusi dari kebutuhan pelanggan. Oranger Loket harus memahami secara garis besar produk dan layanan yang dimiliki PT Pos, yaitu layanan kurir dan logistik dan layanan jasa keuangan. Layanan kurir dan logistik atau kurlok dibagi menjadi 2 jenis, yaitu layanan kiriman dalam negeri dan luar negeri. Layanan kiriman dalam negeri terdiri dari 6 produk dengan ketentuan dan karakteristik masing-masing, yaitu 1. Kiriman pos biasa. Adalah layanan pengiriman dokumen dan barang domestik standar dengan jaringan terluas, melayani tujuan lokal, regional dan nasional. Standar waktu penyerahan maksimal 14 hari. Area dan tujuan kiriman jaringan nasional. Berat kiriman untuk jenis barang surat, maksimal 2 kg dan untuk paket 20 kg.
2. Kiriman pos kilat khusus. Merupakan layanan milik Pos Indonesia untuk pengiriman aman dan cepat dengan jangkauan luas ke seluruh wilayah Indonesia untuk mengirim dokumen, surat, paket serta barang dagangan online dengan standar waktu penyerahan atau SWP 2 sampai dengan 9 hari. 3. Kiriman Pos Ekspres. Adalah layanan premium pengiriman surat dan paket dengan waktu tempuh maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas. Pos Express Next Day Delivery adalah layanan premium pengiriman surat dan paket dengan waktu tempuh H+1 dalam jaringan nasional terbatas. Layanan paket Pos Express adalah layanan pengiriman berupa barang dengan berat aktual per item dengan berat lebih dari 2 kg sampai dengan 50 kg. Atribut layanan kiriman pos kilat khusus dan Pos Express. Maksimal berat kiriman adalah 50 kg. Maksimal ukuran yang ditetapkan baik kiriman yang berbentuk kotak, gulungan panjang maupun yang tidak beraturan adalah sebagai berikut. 2 dikali lebar ditambah tinggi maksimal 400 cm, dengan dimensi terpanjang maksimal 150 cm. Besar tarif ditentukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menggunakan berat aktual kiriman. 2. Menggunakan hitungan volumetrik untuk kotak atau gulungan yang dikonversikan menjadi berat. Penyerahan kiriman dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, yaitu kiriman diantar ke alamat penerima atau kiriman bisa diambil di kantor pos tujuan. 4. Kiriman pos jumbo ekonomi. Adalah kiriman layanan pengiriman berupa sepeda motor atau barang dengan berat aktual per item dengan berat lebih dari 20 kg sampai dengan 150 kg dan atau persyaratan ukuran tertentu. Jenis layanan dengan jangkauan layanan nasional dan nasional terbatas, yang terdiri dari layanan paket jumbo biasa dalam negeri kategori ekonomi atau PJE, layanan paket jumbo biasa dalam negeri kategori barang atau PJB, layanan paket jumbo biasa dalam negeri kategori sepeda motor atau PJM. 5. Kiriman kargo khusus. Special cargo atau kargo khusus adalah kargo yang membutuhkan perhatian khusus, seperti dangerous goods, valuable goods, perishable goods, vulnerable goods dan kiriman lainnya pada saat penerimaan, penyimpanan, pemindahan, dan pengiriman karena bentuk, nilai, atau kondisi lain dari kargo tersebut. Layanan paket pos DG dan paket pos VG adalah layanan pengiriman paket pos dengan SWP sesuai berdasarkan pola distribusi ke kantor tujuan sesuai dengan layanan pos kilat khusus. 6. Kiriman Q9 Same-Day. Adalah layanan pengiriman barang same-day service dalam kota, khusus Pulau Jawa, dan ibu kota provinsi untuk kota-kota di luar Pulau Jawa, dengan time limit maksimal 9 jam. Batas akhir pengiriman atau cut-off time untuk layanan Q9 sampai pukul 16 waktu setempat. Tarif kiriman Q9 dihitung per kilogram dengan tingkat berat maksimal paket 5 kg. Layanan kiriman luar negeri terdiri dari 5 jenis produk, yaitu 1. Kiriman EMS internasional. Adalah layanan pengiriman dokumen dan barang ke luar negeri dengan karakteristik sebagai berikut. Waktu tempuh kiriman H+3 sampai dengan H+5. Menjangkau 227 negara tujuan. Tingkat berat kiriman yang diterima sampai dengan 100 kg. Tarif kompetitif berdasarkan tingkat berat dan negara tujuan dalam mata uang dolar. Tersedia di kantor pos di Indonesia yang dilibatkan atas pertimbangan SWP. Jaminan ganti rugi bila terjadi keterlambatan penyampaian kiriman, hilang atau rusak. Kemudahan jejak lacak melalui web ems.posindonesia.duko.id. 2. Kiriman pos ekspor. Adalah layanan pengiriman barang ke luar negeri dengan karakteristik sebagai berikut. Layanan pengiriman barang ke luar negeri khusus untuk UMKM. Waktu tempuh kiriman H+4 sampai dengan H+8. Menjangkau 215 negara tujuan. Tingkat berat kiriman yang diterima di atas 10 kg sampai dengan 300 kg. Tarif kompetitif. Diberikan layanan khusus seperti packaging,
fumigasi, pick-up service, pengurusan dokumen ekspor meliputi surat karantina, surat angkutan tumbuhan dan satwa liar luar negeri atau SATSLN dan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Kemudahan jejak lacak status kiriman melalui ems.posindonesia.co.id. 3. Kiriman registered atau R adalah layanan pengiriman dokumen dan barang ke luar negeri dengan karakteristik sebagai berikut. Layanan pengiriman dokumen atau barang sampai tingkat berat 3 kg. Waktu tempuh kiriman H+6 sampai dengan H+10. Menjangkau 205 negara tujuan. Tersedia di seluruh kantor pos di Indonesia. Kemudahan jejak lacak melalui web ems.posindonesia.co.id. 4. Kiriman paket pos cepat internasional adalah layanan pengiriman barang ke luar negeri dengan karakteristik sebagai berikut. Waktu tempuh kiriman H+6 sampai dengan H+10. Tingkat berat yang dilayani dari 2 kg sampai dengan 30 kg. Menjangkau 211 negara tujuan. Tersedia di seluruh kantor pos di Indonesia. Kemudahan jejak lacak status kiriman melalui ems.posindonesia.co.id. 5. Kiriman paket pos biasa internasional adalah layanan pengiriman barang ke luar negeri dengan karakteristik sebagai berikut. Waktu tempuh kiriman H+30 sampai dengan H+90. Tingkat berat yang dilayani dari 3 kg sampai dengan 30 kg. Menjangkau 168 negara tujuan. Tersedia di seluruh kantor pos di Indonesia. Kemudahan jejak lacak status kiriman melalui ems.posindonesia.co.id. Layanan jasa keuangan atau JASKUK terbagi menjadi 2 bidang, yaitu layanan payment menggunakan aplikasi POSPAY dan layanan remittance menggunakan aplikasi RS Pos. POSPAY adalah layanan penerimaan pembayaran berbagai tagihan dan angsuran apapun di kantor pos yang lokasinya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, menjangkau hingga 9.689 jaringan. Melayani secara lebih lengkap, lebih cepat dan sangat memudahkan transaksi pembayaran karena menggunakan sistem online payment point atau SOPP. Berikut adalah kelompok dari jenis layanan POSPAY. Listrik. Mencakup pembayaran tagihan listrik, pembelian token listrik, biaya pasang baru, dan lain-lain. Telco. Yaitu layanan pembelian pulsa telepon seluler, pembayaran tagihan telepon pasca bayar, dan lain-lain. PDAM mencakup puluhan mitra PDAM seluruh Indonesia dan melayani pembayaran tagihan PDAM, denda, dan pasang baru PDAM. Multi-finance. Di dalamnya terdapat fitur melayani pembayaran angsuran kredit pembiayaan kendaraan bermotor atau elektronik, tagihan pegadaian, dan lain-lain. Bank channeling, yaitu kelompok layanan tarik dan setor tabungan, pembayaran tagihan kartu kredit, personal loan, dan lain-lain. Tiket. Layanan pembelian tiket kereta api, kapal laut, wisata, dan lain-lain. Penerimaan negara. Berupa layanan penerimaan setoran pendapatan negara, seperti pajak, PBB, e-tilang, dan lain-lain. TV kabel. Penerimaan tagihan berlangganan TV kabel. Asuransi. Di dalamnya terdapat fitur penerimaan pembayaran premi dan denda asuransi. Deposit. Yaitu layanan penerimaan deposit agen, top-up saldo uang elektronik, dan lain-lain. Universitas. Adalah layanan pembayaran registrasi universitas atau sekolah, pembayaran semesteran, dan lain-lain. Gas. Yaitu fitur pembayaran tagihan gas. Online shopping. Pembayaran tagihan belanja online seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Zakat. Layanan penerimaan zakat infak dan shodaqoh. RS Pos atau Remittance Service Pos adalah aplikasi yang melayani kirim dan terima uang,
baik dalam maupun luar negeri. Untuk pengiriman dan penerimaan uang dalam negeri, terdapat 3 produk utama yang dapat dilayani oleh Oranger Loket, yaitu Wesel Pos Prima adalah layanan kirim dan terima uang dalam negeri yang surat pemberitahuannya dengan cara diantar ke rumah penerima. Wesel Pos Instan adalah layanan kirim dan terima uang dalam negeri yang pemberitahuannya dapat dikirim melalui pesan singkat, SMS, WA, dan lain-lain, berupa nomor transfer pelanggan atau NTP dan Personal Identification Number atau PIN kepada penerima. Cash to Account adalah layanan kirim uang tunai ke rekening bank tanpa menggunakan rekening. Sedangkan untuk pengiriman dan penerimaan dari dan ke luar negeri, terdapat 6 produk yang dilayani, yaitu Western Union. PT Pos Indonesia telah ditunjuk sebagai agen Western Union di Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 8 Januari 2008. Sebagai agen, PT Pos Indonesia dapat melayani pelanggan dalam mengirimkan atau menerima uang melalui Western Union dari dan ke hampir 200 negara di dunia yang memiliki agen Western Union. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menangani kiriman Western Union. 1. Western Union terima. Karakteristik kiriman Western Union adalah penerima mendapat pemberitahuan dari pengirim berupa nomor referensi atau Money Transfer Control Number atau MTCN sebanyak 10 digit. 2. Western Union kirim. Maksimum besar uang pembayaran tergantung negara pengirim. Maksimum besar uang kirim sebesar 20 juta rupiah yang akan dikonversikan ke dalam kurs mata uang negara tujuan. Pengirim wajib menginformasikan Money Transfer Control Number atau MTCN kepada penerima yang terdiri atas 10 digit angka. Wesel Pos Arsema. Wesel Pos Arsema merupakan layanan berupa kiriman uang dari luar negeri yang ditujukan kepada penerima di Indonesia melalui sistem dengan menggunakan mata uang rupiah. Karakteristik kiriman Wesel Arsema adalah penerima mendapat pemberitahuan dari pengirim berupa nomor referensi sebanyak 8 digit angka. Transfast adalah layanan pembayaran pengiriman uang secara host-to-host dari luar negeri yang bekerja sama dengan Transfast Remittance LLC. Karakteristik kiriman Wesel Pos Instan Transfast adalah penerima mendapat pemberitahuan dari pengirim berupa nomor referensi atau PIN sebanyak 13 digit, dengan format 33 ditambah TF dan 9 digit angka. Ria Money Transfer. Ria Money Transfer adalah anak perusahaan dari Euronet Worldwide Inc., sebuah perusahaan penyedia layanan pembayaran elektronik yang berkedudukan di Lakewood, Kansas, Amerika Serikat. Ria Money Transfer sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang cross-border remittance yang berkedudukan di California, Amerika Serikat dan telah beroperasi di 149 negara. Karakteristik kiriman Ria Money Transfer adalah penerima mendapat pemberitahuan dari pengirim berupa nomor referensi atau PIN sebanyak 11 digit angka. Wesel Pos Instan BNI. WI-BNI adalah pengiriman uang secara host-to-host dengan memanfaatkan sarana teknologi dan sistem informasi PT Pos Indonesia untuk selanjutnya dibayarkan kepada penerima yang berhak di seluruh kantor pos online di Indonesia dengan menggunakan NTP atau nomor PIN BNI yang diberitahukan oleh pengirim kepada penerima. Pos tidak berkewajiban dalam pemberitahuan informasi tentang kiriman uang tersebut kepada penerima. Nomor PIN BNI berfungsi sebagai NTP menggunakan minimal 6 digit dan maksimal 16 digit dengan karakter alfa atau huruf numerik atau angka. Wesel Pos Instan BCA. WI-BCA adalah pengiriman uang secara host-to-host dengan memanfaatkan sarana teknologi dan sistem informasi PT Pos Indonesia untuk selanjutnya dibayarkan kepada penerima yang berhak di seluruh kantor pos online di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan nomor PIN yang diberitahukan oleh pengirim kepada penerima. Personal Identification Number BCA selanjutnya disingkat nomor PIN adalah nomor yang dikirimkan oleh pengirim uang di luar negeri kepada penerima di Indonesia untuk digunakan sebagai sarana pembayaran WI-BCA yang terdiri dari 6 sampai 19 digit dengan karakter huruf dan angka, contoh 120409746620327. Selling Skills.
Selling skills atau keterampilan menjual adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk efektif dan sukses dalam menjual produk, layanan, atau ide kepada pelanggan. Selling skills adalah kunci untuk bisa meraih angka penjualan yang tinggi. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh Oranger Loket karena Oranger Loket adalah salah satu ujung tombak dalam bisnis PT Pos Indonesia agar pelanggan senang bertransaksi di loket kantor pos, yang pada akhirnya akan meningkatnya transaksi dan meningkatnya pendapatan Oranger Loket sendiri. Berikut keterampilan yang perlu dimiliki oleh Oranger Loket. 1. Komunikasi. Komunikasi menjadi selling skill utama yang wajib dimiliki Oranger Loket. Kemampuan berbicara dengan jelas dan efektif, dan mendengarkan dengan baik, membantu Oranger Loket dalam memahami kebutuhan pelanggan dan menjelaskan produk atau layanan dengan lebih baik. Saat melakukan penjualan, cara berbicara akan lebih penting daripada isi pembicaraan yang dapat dinilai dari pilihan kata, nada bicara, kontak mata, gestur tubuh, dan sebagainya. 2. Empati. Empati adalah salah satu skill selling yang wajib dimiliki. Memahami perasaan dan perspektif orang lain akan membantu kita dalam melakukan proses penjualan. Selain itu, menunjukkan rasa empati juga bisa membangun suatu kepercayaan. 3. Berpikir positif. Pendekatan optimis terhadap suatu kegiatan penjualan perlu menumbuhkan lingkungan kerja yang positif. Membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan pelanggan juga diperlukan. Tersenyum dan tunjukkan wajah yang mudah bergaul agar mudah didekati dengan orang lain. Jangan lupa juga untuk menunjukkan rasa terima kasih, untuk mengembangkan rasa hormat, untuk membantu pelanggan memiliki kepercayaan pada pengetahuan dan selling skill. 4. Problem solving atau pemecahan masalah. Problem solving adalah tindakan penyelesaian masalah secara sistematis dengan melakukan beberapa tahapan mulai dari identifikasi permasalahan, mencari dan menentukan akar permasalahan, mencari dan memilih solusi, menerapkan solusi tersebut serta mengevaluasinya. Intinya problem solving skills adalah bagaimana menghasilkan solusi terbaik suatu permasalahan dengan mengidentifikasi penyebab utamanya. 5. Negosiasi. Keterampilan ini sangat penting karena dalam proses bernegosiasi antara dua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah, biasanya dilakukan dengan cara saling berdiskusi, tawar-menawar, dan mencapai kompromi. Sehingga sebagai seorang Oranger Loket, perlu menetapkan tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, walaupun pihak-pihak tersebut mungkin memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. 6. Fokus pada target. Dalam meraih keuntungan, perusahaan atau organisasi pasti menentukan target dalam penjualan. Begitu juga sebagai seorang Oranger Loket, dalam upaya meraih pendapatan yang memuaskan, perlu menentukan target transaksi setiap bulannya. Untuk itu, Oranger Loket harus selalu berusaha semaksimal mungkin agar mampu berkomitmen untuk bekerja keras mendapatkannya.